Pengalaman mistis di Gunung Kawi. Namaku Sony. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Malang, Jawa Timur. Kota ini mungkin tidak sebesar Jakarta atau Surabaya, tapi bagi orang seperti aku yang lahir dan besar di sini, Malang adalah tempat yang nyaman untuk hidup. Setiap pagi aku bangun di kamarku yang tidak terlalu luas, dengan dinding berwarna putih polos dan satu jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Di luar jendela itu, ada pohon mangga tua yang sudah berdiri sejak aku masih kecil. Kadang-kadang, saat angin bertiup, daun-daunnya bergoyang pelan, seolah menyapa hari baru. Aku bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaanku monoton, menginput data, memeriksa dokumen, dan sesekali menemani bos rapat online. Tidak ada yang istimewa dari rutinitasku, tapi aku cukup bersyukur karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun kadang-kadang, ketika jam kerja hampir usai dan mataku mulai lelah menatap layar komputer, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Sesuatu yang sulit aku deskripsikan, tapi rasanya seperti rasa haus akan petualangan. Temanku, Ari, selalu bilang kalau aku terlalu serius menjalani hidup. Dia adalah kebalikanku, penuh semangat, suka tantangan, dan selalu punya ide gila untuk dilakukan di waktu luang. Kami berteman sejak SMA, dan meskipun kami sangat berbeda, entah bagaimana kami tetap dekat sampai sekarang. Selain Ari, ada juga Rina, teman lainnya yang lebih realistis dibandingkan kami berdua. Ia adalah tipe orang yang selalu berpikir logis, bahkan kadang terlalu logis, sehingga ia sering mengolok-olok minat Ari pada hal-hal mistis. Pada hari Rabu minggu lalu, setelah pulang kerja, Ari mengirim pesan singkat ke grup WhatsApp kami bertiga. "Guys, liburan kita akhir bulan ini mau ngapain?" tulisnya. Rina langsung membalas, "Makan enak di warung biasa aja udah cukup." Tapi Ari tidak puas dengan jawaban itu. "Bosen banget, kita harus cobain sesuatu yang baru. Gimana kalau kita mendaki Gunung Kawi?" Gunung Kawi. Nama itu langsung membuatku tertegun. Aku pernah mendengar cerita tentang gunung ini. Terletak di Kabupaten Malang, dikenal sebagai salah satu gunung dengan aura mistis yang kuat di Indonesia. Orang-orang sering datang ke sana bukan hanya untuk pendakian, tapi juga untuk mencari berkah kesaktian. Ada legenda tentang makam-makam keramat di sana, serta cerita tentang penampakan makhluk gaib yang melindungi gunung tersebut. Bagiku, semua itu terdengar seperti dongeng yang dilebih-lebihkan. Tapi melihat antusiasme Ari, aku tahu dia benar-benar serius. "Serius lo, Ari? Beneran mau ke sana?" balasku. "Kenapa enggak? Udah lama pengen coba. Katanya sih, suasana di sana beda banget sama gunung-gunung lain. Aura mistisnya bikin adrenalin naik," kata Ari dengan nada bersemangat. Aku diam sejenak. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik pada hal-hal mistis. Aku lebih suka pendakian biasa, sekadar menikmati alam tanpa drama supranatural. Tapi entah kenapa, kali ini ada sesuatu yang membuatku ingin ikut. Mungkin karena bosan dengan rutinitas, atau mungkin karena rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. "Aku ikut," balasku akhirnya. Rina langsung protes. "Halah, kalian ini mikir apa sih? Mending kita nonton film horor di Netflix daripada cari masalah sendiri." Tapi Ari tidak peduli. "Nggak bakal nyesel, Rin. Ini bakal jadi pengalaman seru." Setelah beberapa menit debat sengit di grup WhatsApp, akhirnya Rina setuju juga, meski dengan syarat, "Kalau ada yang aneh-aneh, kita langsung turun ya." Kami sepakat untuk bertemu di terminal bus esok pagi. Dalam hati, aku mulai mempersiapkan mental untuk perjalanan ini. Meski skeptis, aku tidak bisa menyangkal bahwa ada rasa penasaran yang menggelitik di dalam diriku. Apakah benar ada sesuatu yang istimewa di Gunung Kawi? Atau apakah semua cerita itu hanya omong kosong belaka? Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara di luar masih dingin, dan sinar matahari yang lembut mulai menembus celah-celah gorden kamarku. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba meredakan rasa cemas yang entah kenapa muncul begitu saja. Mungkin karena ini kali pertamaku mendaki gunung sebesar Gunung Kawi, atau mungkin karena cerita-cerita mistis yang terus terngiang-engiang di kepala, meski aku berusaha untuk tidak memikirkannya.
Setelah mandi dan sarapan roti dengan teh hangat, aku mengenakan jaket hijau tua yang sudah sedikit kusam, hadiah ulang tahunku dari Ari beberapa tahun lalu. Di depan cermin, aku mengecek perlengkapan yang sudah kupersiapkan semalam. Tas carrier kecil berisi pakaian ganti, botol air minum, senter, bekal makanan ringan, dan jaket cadangan. Tidak banyak, tapi cukup untuk perjalanan singkat seperti ini. Aku juga membawa buku catatan kecil dan pulpen, kebiasaan lamaku untuk mencatat pengalaman apapun yang menurutku layak dikenang. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah agak ragu-ragu. Jalan menuju terminal bus tidak jauh dari rumahku, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh berbagai hal. Bagaimana suasana di Gunung Kawi? Apakah benar ada sesuatu yang aneh di sana? Atau apakah semua cerita itu hanya khayalan orang-orang yang terlalu banyak membaca buku horor? Sesampainya di terminal, Ari dan Rina sudah menunggu di dekat halte bus. Ari tampak sangat bersemangat, bahkan hampir terlihat seperti anak kecil yang akan pergi ke taman hiburan. Ia mengenakan kaos hitam dengan logo sebuah band metal favoritnya, serta celana kargo panjang yang terlihat sangat praktis. Di pundaknya, ia membawa tas carrier besar yang sepertinya berisi segala macam barang tak berguna. Aku yakin salah satunya adalah buku catatan tua yang selalu ia bawa kemana-mana. "Kamu telat, Son," seru Ari sambil melambaikan tangan ketika melihatku mendekat. "Aku nggak telat. Kamu aja datang terlalu pagi," balasku sambil tersenyum tipis. Rina, yang duduk di bangku halte dengan wajah bosan, hanya menggeleng-geleng melihat tingkah Ari. "Kok bisa sih kamu seantusias ini? Kayak mau pergi ke Disneyland gitu?" Ari tertawa keras. "Ini jauh lebih seru daripada Disneyland, Rin. Kita bakal ngerasain sensasi sebenarnya." Bus kami akhirnya tiba setelah menunggu sekitar 20 menit. Kami naik dan duduk di barisan tengah. Perjalanan menuju desa di kaki Gunung Kawi memakan waktu sekitar 1 jam. Selama di bus, Ari tidak berhenti bicara tentang Gunung Kawi. Ia menceritakan legenda tentang makam keramat para leluhur, tempat-tempat yang disebut sebagai pintu gaib, dan cerita penampakan makhluk halus yang katanya sering terjadi di malam hari. Katanya sih, kalau kita bisa melewati pintu gaib itu, kita bakal dapat berkah kesaktian, kata Ari dengan nada penuh keyakinan. Aku hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Bagiku, semua itu terdengar seperti dongeng yang dilebih-lebihkan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam cara Ari bercerita yang membuatku sedikit merinding. Mungkin karena matanya tampak sangat serius, seolah-olah ia benar-benar percaya pada semua itu. Setelah turun dari bus, kami berjalan kaki menuju desa terdekat. Desa itu terletak di lereng bawah Gunung Kawi, dikelilingi oleh sawah-sawah yang luas dan pepohonan rindang. Udara di sini terasa lebih segar dibandingkan di kota, dan suara alam seperti burung berkicau dan angin berdesir membuatku merasa tenang. Namun ketenangan itu sedikit terganggu saat kami melihat patung-patung kecil yang tersebar di sekitar desa, patung-patung yang tampaknya didedikasikan untuk roh-roh leluhur. Di pusat desa, kami bertemu dengan seorang pria tua bernama Mbah Sastro, seorang juru kunci gunung yang menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi di sekitar Gunung Kawi. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya masih tajam seperti elang. Ia menyambut kami dengan ramah, tetapi ada nada serius dalam suaranya ketika memberikan peringatan. "Gunung Kawi itu indah, tapi jangan sekali-kali masuk ke area terlarang," katanya sambil menunjuk ke arah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. "Ada jalur-jalur tertentu yang tidak boleh dilalui, terutama di malam hari. Jika kalian melanggar, kalian mungkin tidak akan kembali." Aku menelan ludah mendengar peringatan itu. Rina langsung menoleh ke arah Ari dengan pandangan curiga. "Loh, kok kayaknya makin serem aja ya?" Ari hanya nyengir. "Tenang aja, kita cuma ikut jalur pendakian resmi kok." Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ari. Matanya berkilat-kilat saat Mbah Sastro menyebutkan tentang jalur terlarang. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak ia bagikan kepada kami. Setelah berbincang sebentar dengan Mbah Sastro, kami melanjutkan perjalanan menuju pos awal pendakian. Jalur menuju pos pertama dipenuhi oleh pepohonan tinggi yang menawarkan keteduhan. Sesekali,
Kami harus melangkah melewati akar-akar besar yang melilit seperti tangan-tangan raksasa. Suasana mulai berubah menjadi lebih sunyi, hanya suara langkah, kaki kami dan deru napas yang terdengar. Ketika sampai di pos pertama, kami disambut oleh sekelompok pendaki lain yang sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ada beberapa tenda kecil yang didirikan di sana, serta beberapa warung sederhana yang menjual makanan dan minuman. Rina langsung memesan secangkir teh hangat, sementara Ari dan aku duduk di atas batu besar untuk istirahat sejenak. Seru banget, ya Son? Kata Ari sambil tersenyum lebar. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sesuatu di udara, mungkin aura yang disebut-sebut oleh orang-orang, terasa berbeda di sini. Bukan buruk, tapi juga bukan baik. Rasanya seperti berada di antara dua dunia. Ketika matahari mulai terbenam, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sekitar pos pertama. Malam itu, aku tidur dengan perasaan was-was. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat bayangan hitam besar berdiri di atas tebing, mengamati kami dari kejauhan. Ketika aku mencoba mendekat, bayangan itu menghilang ke dalam kabut tebal. Matahari baru saja muncul di cakrawala ketika aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak. Mimpi semalam masih membekas jelas di benakku. Bayangan hitam besar itu berdiri di atas tebing, mengamati kami tanpa suara. Aku mencoba menepisnya sebagai efek kelelahan setelah perjalanan kemarin, tapi ada sesuatu dalam mimpi itu yang terasa begitu nyata. Aku keluar dari tenda dan melihat sekeliling. Udara pagi begitu segar, dengan kabut tipis menyelimuti pepohonan di sekitar pos pertama. Beberapa pendaki lain tampak sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ada yang sedang merebus air untuk membuat kopi, ada pula yang sibuk memeriksa perlengkapan mereka. Rina duduk di dekat api kecil yang ia nyalakan, menghangatkan tangannya sambil menyeruput teh hangat. Ari, seperti biasa, tampak sangat bersemangat. Ia mondar-mandir memeriksa tas carrier-nya, seolah-olah ingin segera melanjutkan pendakian. Pagi-pagi begini udah semangat banget, kata Rina sambil menggeleng-geleng melihat tingkah Ari. Ya iyalah, kita kan cuma punya waktu 1 hari buat sampai ke puncak, balas Ari sambil tersenyum lebar. Lagian, ini kan kesempatan langka. Aku hanya diam. Sejujurnya, aku merasa sedikit ragu untuk melanjutkan perjalanan. Ada sesuatu di udara yang membuatku merasa tidak nyaman, meskipun sulit menjelaskan apa itu. Tapi karena tidak ingin terlihat penakut, aku memilih untuk tetap diam dan mengikuti rencana. Setelah sarapan ringan, roti dan teh hangat, kami mulai melanjutkan pendakian. Jalur menuju pos kedua lebih curam dibandingkan jalur sebelumnya, dengan akar-akar besar yang melilit di tanah seperti tali tambang alami. Kami harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Sesekali, aku mendengar suara burung berkicau di kejauhan, tetapi selain itu, suasana terasa begitu sunyi. Bahkan angin seolah enggan berdesir, meninggalkan rasa hening yang agak mengganggu. Di tengah perjalanan, Ari tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari tas carrier-nya. Buku catatan tua itu, buku yang selalu ia bawa kemana-mana. Saat aku bertanya apa yang ia lakukan, ia hanya tertawa kecil. Cuma mau cek sesuatu, katanya sambil membuka halaman-halamannya. Ini petunjuk ke salah satu tempat rahasia di gunung ini. Tempat rahasia? Tanyaku dengan nada skeptis. Iya, katanya sih. Ada lokasi khusus yang bisa bikin kita dapat pengalaman spiritual. Tapi jalurnya nggak biasa, jadi cuma orang-orang tertentu aja yang tahu. Rina langsung protes. Kita nggak janjian buat cari-cari tempat aneh kayak gitu, Ari. Kita cuma mau naik ke puncak sama kayak pendaki lain. Tapi ini kesempatan bagus, Rin, balas Ari dengan nada bersemangat. Nggak bakal rugi kok. Aku memperhatikan wajah Ari. Matanya berkilat-kilat, seolah-olah ia sedang menemukan sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak enak, tapi aku tidak tahu apa. Akhirnya, setelah beberapa menit diskusi singkat, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan sesuai rencana awal, menuju pos kedua melalui jalur resmi. Namun, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ari. Ketika kami berjalan,
Aku sempat melihatnya membuka buku itu lagi secara diam-diam, membaca sesuatu dengan ekspresi serius. Saat sampai di pos kedua, kami disambut oleh pemandangan yang cukup indah, sebuah dataran luas dengan pepohonan tinggi yang menjulang ke langit. Di sini, ada beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mengisi botol air minum kami di sebuah mata air kecil yang mengalir di dekat pos. Suasana terasa damai, dan untuk sesaat, aku merasa lega karena tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat kami sedang duduk istirahat, tiba-tiba Rina menoleh ke arah Ari dengan pandangan curiga. "Kamu bawa kita kemana sih, Ari? Kok rasanya kita nggak ikut jalur biasa?" Ari tampak kaget sejenak, tapi kemudian ia tersenyum santai. "Kita masih di jalur resmi kok. Tenang aja." Tapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku memperhatikan lebih dekat, jalur yang kami lewati memang sedikit berbeda dari jalur yang dilalui oleh pendaki lain. Ada beberapa tanda batas yang tampak usang, bahkan hampir tidak terlihat. Dan semakin jauh kami melangkah, semakin jarang kami bertemu dengan pendaki lain. "Kita beneran di jalur resmi?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih keras dari yang kuharapkan. Ari terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya kok, kenapa emang? Tapi kenapa nggak ada orang lain di sini?" tanya Rina. Nadanya mulai terdengar khawatir. Aku melihat ke sekeliling. Pepohonan di sini tampak lebih rapat, dengan cabang-cabang yang saling bertautan seperti membentuk atap alami. Cahaya matahari hanya sedikit yang bisa menembus, membuat suasana terasa lebih gelap dan dingin. Ada sesuatu dalam udara yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku nggak suka ini," gumam Rina pelan. "Kayaknya kita harus balik." "Tapi kita udah jauh-jauh ke sini," balas Ari. Suaranya terdengar sedikit defensif. "Lagian, kita tinggal sedikit lagi sampai ke tempat yang aku maksud." "Tempat apa?" tanyaku tajam. Ari terdiam sejenak, lalu mengeluarkan buku catatan tuanya lagi. Katanya, ada pintu gaib di salah satu area di gunung ini. Kalau kita bisa nemuin pintu itu, kita bakal dapat pengalaman yang nggak akan pernah kita lupa. "Pintu gaib?" Rina tertawa gugup. "Serius lo bilang gitu? Ini bukan film horor, Ari. Tapi ini kesempatan langka," balas Ari dengan nada putus asa. "Kita nggak bakal rugi nyoba." Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua ini terlalu aneh, terlalu berbahaya. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun-daun bergoyang hebat. Suara angin itu terdengar seperti bisikan, meskipun tidak ada kata-kata yang bisa kupahami. "Kita harus balik," kataku tegas. "Ini nggak aman." Tapi Ari tampak tidak mendengarkanku. Matanya terpaku pada buku catatan itu, seolah-olah ia sedang membaca sesuatu yang sangat penting. Aku mencoba merebut buku itu darinya, tapi ia menariknya cepat. "Aku cuma mau lihat ini dulu," katanya dengan nada marah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut pada Ari. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti ada energi gelap yang menguasainya. Akhirnya, setelah beberapa menit ketegangan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi aku tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku tidak tahu apakah kami akan bisa kembali dengan selamat. Kami melanjutkan perjalanan dengan langkah-langkah yang semakin berat. Udara di sekitar kami mulai terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar di atas kepala. Suasana hutan juga berubah drastis. Pepohonan yang tadinya tinggi dan rimbun, kini tampak lebih rapat, dengan akar-akar besar yang menjalar di tanah, seperti tangan-tangan raksasa yang siap menangkap siapa saja yang lewat. Kabut tipis mulai turun dari puncak gunung, menyelimuti jalur pendakian, dan membuat visibilitas semakin terbatas. Aku berjalan di belakang Ari, sementara Rina mengikuti beberapa langkah di belakangku. Tidak ada yang bicara, hanya suara langkah, kaki kami yang memecah kesunyian, diselingi oleh desiran angin yang terdengar seperti bisikan samar-samar. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi tubuhku. Tapi semakin jauh kami melangkah,
semakin sulit untuk menepisnya. "Kita udah sampai mana, Ari?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan. "Aku nggak tahu pasti," balas Ari tanpa menoleh. "Tapi kita deket kok." "Deket kemana?" tanya Rina dengan nada khawatir. Kita beneran nggak tahu lagi kita di mana. Ari hanya diam, fokus pada buku catatan tuanya. Sesekali ia berhenti, memeriksa halaman-halamannya, lalu melihat ke sekeliling seolah-olah mencari sesuatu. Ada sesuatu dalam cara dia bergerak yang membuatku merasa tidak enak. Seperti ada kekuatan lain yang sedang mengarahkannya, bukan keputusannya sendiri. Setelah beberapa menit berjalan dalam diam, kami tiba di sebuah area yang tampak berbeda dari tempat-tempat yang kami lewati sebelumnya. Di sini, pepohonan tampak lebih tua, dengan batang-batang yang tertutup lumut tebal. Akar-akar besar melilit di tanah seperti labirin alami, dan cahaya matahari hampir tidak bisa menembus dedaunan yang saling bertautan di atas kepala. Di tengah area itu, ada sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran kuno, simbol-simbol aneh yang tidak bisa aku pahami. "Inilah tempatnya," kata Ari tiba-tiba. Suaranya terdengar bergetar karena antusiasme. "Tempat apa?" tanyaku. Nadaku mulai meninggi. "Ini bukan jalur resmi, kan?" Ari mengangguk pelan. "Bukan, ini jalur terlarang. Tapi katanya, ini satu-satunya cara buat nemuin pintu gaib itu." "Pintu gaib?" Rina hampir berteriak. "Serius lo, Ari? Kita mau mati di sini gara-gara lo pengen cari pintu gaib? Tapi ini kesempatan." "Langka, Rin," balas Ari, suaranya terdengar putus asa. "Kita nggak bakal rugi nyoba." Aku merasa ada sesuatu yang salah. Semua ini terlalu berbahaya, terlalu tidak masuk akal. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi, Ari sudah melangkah mendekati batu besar itu. Ia berlutut di depannya, membuka buku catatan tuanya, dan mulai membaca sesuatu dengan suara pelan. "Apa yang lu lakuin?" tanyaku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuharapkan. "Mantra," jawab Ari singkat. "Katanya, ini mantra buat membuka pintu gaib." Rina langsung maju ke arah Ari, mencoba merebut buku itu darinya. "Udah cukup, Ari. Kita harus balik sekarang." Tapi Ari menarik bukunya cepat, melindunginya dengan kedua tangannya. "Enggak, aku udah jauh-jauh ke sini cuma buat ini." Aku mencoba menenangkan diri, mencari cara untuk menghentikan Ari. Namun, saat aku berusaha mendekatinya, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun-daun bergoyang hebat. Suara angin itu terdengar seperti bisikan, dan kali ini aku bisa mendengar sesuatu, seperti suara-suara orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak aku kenal. "Lo denger itu?" tanya Rina. Wajahnya pucat. Aku mengangguk pelan, merinding. Suara itu semakin jelas, seolah-olah ada banyak orang di sekitar kami. Padahal, selain kami bertiga, tidak ada siapa-siapa di area itu. Ari tidak peduli. Ia terus membacakan mantra dari buku catatan itu. Suaranya semakin keras. Matanya tertutup rapat, dan ekspresinya tampak seperti seseorang yang sedang dalam trans atau hipnotis. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Tiba-tiba, tanah di sekitar kami mulai bergetar. Batu besar yang dipenuhi ukiran kuno itu mulai bercahaya redup, memancarkan cahaya hijau yang aneh. Kabut di sekitar kami semakin tebal, hingga hampir tidak bisa melihat apapun kecuali siluet batu dan pepohonan. "Ari! Berhenti!" teriak Rina, suaranya penuh ketakutan. Tapi Ari tidak mendengarkannya. Ia terus membacakan mantra, dan cahaya hijau itu semakin terang. Dari dalam kabut, aku melihat bayangan-bayangan hitam mulai muncul, bentuk-bentuk aneh yang ulidan dan simpore manusia. Mereka bergerak lambat, tetapi ada sesuatu dalam gerakan mereka yang membuatku merinding. "Kita harus pergi sekarang," teriakku. Suaraku hampir hilang karena gemetar. Akhirnya, Ari berhenti membaca mantra. Ia membuka matanya, dan wajahnya pucat pasi. Aku nggak tahu apa yang baru aja aku lakuin," katanya dengan suara bergetar. "Sebelum
Kami sempat bergerak. Tiba-tiba ada suara gemuruh keras dari arah batu besar itu. Cahaya hijau yang memancar dari batu itu meledak menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan, membuat kami semua menutup mata. Ketika aku membuka mata lagi, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Di tempat batu besar itu berada, kini ada sebuah celah besar di tanah, seperti pintu alami yang terbuka menuju kegelapan tak berujung. Dari dalam celah itu, angin dingin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa aku deskripsikan. Suara-suara bisikan semakin keras, seperti ribuan orang berbicara sekaligus. "Apa yang lo lakuin, Ari?" teriak Rina. Air mata mulai mengalir. Di pipinya Ari terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku nggak tahu kalau ini bakal terjadi. Kami bertiga berdiri di sana, terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara-suara dari dalam celah itu semakin keras, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang menarik kami ke arahnya, seperti gravitasi yang tidak terlihat. Tubuhku mulai bergerak tanpa aku sadari. Langkah-langkahku perlahan mendekati celah itu. "Jangan dekat!" teriak Rina, mencoba menarik tanganku. Aku tersadar dari trans itu dan langsung mundur beberapa langkah. "Kita harus balik sekarang," teriakku. Suaraku penuh ketakutan. Tapi Ari masih berdiri di dekat celah itu. Matanya terpaku pada kegelapan di dalamnya. Mungkin ini kesempatan buat kita dapat sesuatu yang luar biasa, katanya dengan suara pelan, seolah-olah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. "Ari, jangan bodoh!" teriak Rina, mencoba menariknya menjauh. Namun, sebelum Rina berhasil menariknya, tiba-tiba ada tarikan kuat dari dalam celah itu. Ari berteriak keras, tubuhnya mulai tertarik ke arah kegelapan. Rina dan aku segera berlari ke arahnya, mencoba menahan tubuhnya agar tidak masuk ke dalam celah. "Sony, bantu aku!" teriak Rina, suaranya penuh panik. Aku segera menarik tangan Ari dengan sekuat tenaga, tapi tarikan dari dalam celah itu begitu kuat. Untuk sesaat, aku merasa seperti sedang melawan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Akhirnya, dengan upaya bersama, Rina dan aku berhasil menarik Ari menjauh dari celah itu. Saat kami mundur beberapa langkah, celah itu mulai menutup perlahan, cahaya hijau memudar hingga hilang sepenuhnya. Kabut di sekitar kami juga mulai menghilang, meninggalkan suasana yang sunyi namun tegang. Kami bertiga terdiam, napas kami terengah-engah. Ari duduk di tanah, wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Rina menangis, tubuhnya gemetar karena syok. Aku sendiri merasa seperti baru saja lolos dari maut. Kita harus balik sekarang, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lemah. Ari hanya mengangguk pelan, matanya kosong. Kami mulai melangkah mundur, menjauhi area itu tanpa berkata apa-apa. Setiap langkah yang kami ambil terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setelah kejadian di celah itu, langkah kami terasa berat. Bukan hanya karena fisik yang lelah, tapi juga karena beban emosional yang menekan batin. Aku berjalan di depan, memimpin kelompok kami kembali menuju jalur resmi sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Ari dan Rina mengikuti. Wajah mereka berdua masih pucat pasi, terutama Ari, yang tampak seperti orang kehilangan arah dalam hidupnya. Ia tidak bicara sama sekali. Matanya kosong, seperti sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Kami berusaha melupakan peristiwa tadi, tapi aku tahu bahwa pengalaman itu akan terus menghantui kami. Suara-suara bisikan dari celah itu masih terngiang-ngiang di telingaku, meskipun sekarang hanya sunyi yang menyelimuti kami. Kabut tebal mulai mereda, dan pepohonan di sekitar kami terlihat lebih normal dibandingkan dengan area misterius yang kami tinggalkan. Namun, ada sesuatu dalam atmosfer gunung ini yang tetap terasa salah. "Lo yakin kita udah jauh dari tempat itu?" tanya Rina akhirnya, suaranya pelan tapi penuh ketegangan. Aku berhenti sejenak, lalu melihat ke sekeliling. Kayaknya iya, tapi aku nggak tahu pasti. Kita cuma bisa ikutin jalur ini sampai balik ke pos pertama. Rina mengangguk pelan, tapi ekspresinya masih penuh keraguan.
Gua nggak bakal lupa sama apa yang barusan terjadi. Gua nggak tahu gimana bisa pulang ke rumah tanpa mikirin itu tiap malam. Aku mengerti perasaannya. Aku juga merasakan hal yang sama. Rasa takut dan penyesalan yang mendalam karena telah setuju untuk ikut dalam pendakian ini. Tapi kali ini aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri sepenuhnya. Semua ini dimulai karena Ari dan buku catatan tuanya. Yang aneh, Ari, panggilku pelan, berbalik untuk menatapnya. Dia sedang berjalan beberapa langkah di belakang kami, kepala tertunduk, wajahnya muram. "Lu baik-baik aja?" Dia mengangkat kepalanya perlahan, matanya bertemu dengan mataku. Gue nggak tahu, Son. Gue ngerasa kayak gue baru aja ngelakuin sesuatu yang enggak seharusnya gue lakuin. Aku mendesah dalam hati. Ari selalu penuh semangat dan ambisi, tapi kali ini ia benar-benar melewati batas. Aku ingin marah padanya, tapi aku tahu itu tidak akan membantu. Sebaliknya, aku mencoba menenangkan diri dan fokus pada satu tujuan, membawa kami semua kembali ke dunia nyata dengan selamat. Yang penting sekarang kita balik ke jalur aman, kataku, mencoba terdengar tenang. Jangan mikirin apa yang barusan terjadi. Fokus aja sama langkah kita. Ari mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat bahwa pikirannya masih berkutat pada celah itu, pada pintu gaib yang hampir menelan tubuhnya. Entah apa yang sebenarnya dia cari di sana, tapi aku yakin itu adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa penasaran. Mungkin ada bagian dalam dirinya yang haus akan jawaban-jawaban tentang dunia lain. Atau mungkin dia hanya ingin membuktikan bahwa semua cerita mistis tentang Gunung Kawi itu benar adanya. Setelah beberapa menit berjalan dalam diam, kami akhirnya sampai di sebuah persimpangan kecil. Jalur di depan kami terlihat lebih familiar. Ada tanda-tanda batas yang ditinggalkan oleh para pendaki sebelumnya, meskipun beberapa di antaranya sudah rusak dimakan waktu. Ini adalah pertanda bahwa kami mulai mendekati jalur resmi lagi. Kayaknya kita udah deket sama pos pertama, kata Rina. Nadanya sedikit lebih lega. Namun, sebelum kami sempat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada suara gemerisik di semak-semak di sebelah kanan kami. Kami langsung berhenti, napas kami tertahan. Suara itu semakin keras, disertai dengan gerakan dedaunan yang bergoyang hebat. "Apa itu?" tanya Rina. Suaranya bergetar. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuman hewan liar, jangan panik. Tapi suara itu tidak hilang. Sebaliknya, semakin jelas, semakin dekat. Akhirnya, sesuatu muncul dari balik semak-semak itu. Bukan hewan liar, melainkan seorang pria tua dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya tajam seperti elang. Dia mengenakan pakaian tradisional Jawa, kain putih panjang yang melilit tubuhnya, serta belangkon di kepala. Di pundaknya tergantung tas kecil yang tampak sangat tua. "Inilah akibatnya kalau kalian melanggar aturan," katanya dengan suara rendah namun kuat. Gunung Kawi bukan tempat untuk main-main. Kami bertiga terdiam, tubuh kami membeku karena ketakutan. Pria tua itu melangkah mendekati kami, matanya memandang satu persatu, seolah-olah bisa membaca pikiran kami. "Siapa kalian?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuinginkan. Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Mbah Sastro. Aku juru kunci gunung ini. Tadi pagi aku sudah memberi peringatan kepada kalian, tapi rupanya ada yang tidak mendengarkan." Aku langsung ingat perkataannya di desa kemarin. Dia memperingatkan kami untuk tidak masuk ke area terlarang, terutama di malam hari. Tapi kami tetap melanggar peringatannya. Dan sekarang kami harus membayar harga. "Maaf, Pak," kataku cepat-cepat. "Kami nggak tahu kalau ini bakal seberbahaya ini." Mbah Sastro menggeleng pelan. "Penyesalan datang terlambat. Yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Sekarang kalian harus memperbaiki kesalahan kalian." "Memperbaiki kesalahan?" tanya Rina. Suaranya penuh kebingungan. Mbah Sastro mengangguk. "Celah yang kalian temukan tadi bukan hanya pintu gaib biasa. Itu adalah portal ke dunia lain, tempat makhluk-makhluk gaib tinggal. Kalau kalian tidak menutupnya dengan benar, portal itu akan terus terbuka, dan makhluk-makhluk itu bisa masuk ke dunia manusia."
Kami bertiga saling pandang, wajah kami penuh ketakutan. Lalu, gimana cara nutupnya? Tanya Ari. Suaranya terdengar begitu rapuh. Mbah Sastro menatap Ari lama sebelum menjawab. Kalian harus kembali ke tempat itu dan membacakan mantra penutup. Tapi ingat, ini bukan tugas yang mudah. Makhluk-makhluk gaib akan mencoba menghalangi kalian. Hanya orang yang memiliki niat tulus dan hati bersih yang bisa berhasil. Aku merasa seperti sedang mendengar cerita horor yang menjadi nyata. Kalau kami gagal, tanyaku. Kalau kalian gagal, portal itu akan tetap terbuka. Dan Gunung Kawi akan berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang mendakinya. Bahkan desa-desa di sekitar gunung ini akan terancam. Kami bertiga terdiam, mencerna apa yang baru saja dikatakannya. Ada rasa takut yang mendalam di hatiku, tapi aku juga merasa ada tanggung jawab besar yang harus kami pikul. Kami yang membuka celah itu, jadi kami juga yang harus menutupnya. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuharapkan. Kita harus balik ke sana. Rina langsung protes. Serius lo, Son? Kita mau balik ke tempat itu lagi? Tidak ada pilihan lain, Rin, balasku. Kalau kita nggak nutup portal itu, kita nggak cuma bahayain diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar gunung ini. Rina terdiam, matanya penuh ketakutan. Ari, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Gua yang bikin masalah ini. Gua yang harus nutup portal itu. Aku menatap Ari, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku merasa ia siap untuk menebus kesalahannya. Kita kerjain ini bareng-bareng, kataku. Kita nggak bisa ngebiarin lu sendirian. Mbah Sastro mengangguk pelan. Ingat, kalian harus bersatu. Niat tulus dan kerja sama adalah kunci. Sekarang ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke tempat yang lebih aman dulu sebelum kalian kembali ke sana. Kami mengikuti Mbah Sastro berjalan di belakangnya dengan hati-hati. Selama perjalanan, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika kami gagal. Apakah kami benar-benar bisa menutup portal itu? Atau apakah ini adalah akhir dari petualangan kami? Setelah mengikuti Mbah Sastro selama beberapa waktu, kami akhirnya sampai di sebuah tempat yang agak lebih terbuka dibandingkan area sebelumnya. Di sini, ada sebuah batu besar yang tampak seperti altar kuno, dengan ukiran simbol-simbol yang mirip dengan yang kami lihat di celah tadi. Mbah Sastro meletakkan tongkatnya di dekat altar dan duduk di atas sebuah batu datar, memandang kami dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Inilah tempat aman terakhir sebelum kalian harus kembali ke celah itu, katanya pelan. Aku akan memberikan mantra penutup kepada kalian, tapi ingat, mantra ini hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki niat tulus. Jika ada keraguan atau ketakutan dalam hati kalian, mantra ini tidak akan berhasil. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Rina dan Ari juga terlihat tegang, tapi mereka mencoba untuk tetap fokus. Mbah Sastro kemudian mulai menjelaskan mantra itu kepada kami. Suaranya tenang namun kuat, seperti orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Mantra tersebut terdiri dari rangkaian kata-kata kuno dalam bahasa Jawa yang sulit dipahami. Tetapi entah kenapa aku merasa bisa mengingatnya dengan jelas meskipun baru mendengarnya sekali. Jangan lupa, kata Mbah Sastro setelah selesai menjelaskan mantra itu. Kerjasama adalah kunci. Kalian harus saling melindungi dan mendukung satu sama lain. Makhluk-makhluk gaib tidak akan segan-segan menyerang jika mereka merasa terancam. Aku merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundakku. Ini bukan hanya tentang keselamatan kami bertiga, tapi juga tentang menyelamatkan Gunung Kawi dan semua orang yang tinggal di sekitarnya. Aku tahu bahwa kami tidak punya pilihan lain selain melanjutkan misi ini. Baiklah, kataku akhirnya, suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuharapkan. Kita balik ke celah itu sekarang. Rina dan Ari mengangguk pelan, wajah mereka masih penuh ketegangan. Mbah Sastro memberikan kami beberapa petunjuk tambahan tentang cara mencapai celah itu tanpa tersesat, lalu ia memberikan kami restu dengan doa singkat. Setelah itu, kami mulai melangkah kembali menuju area yang kami tinggalkan tadi.
Perjalanan kembali ke celah itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Kabut tebal mulai turun lagi, membuat visibilitas semakin terbatas. Suara-suara bisikan yang aneh kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat tulang belakangku merinding. Seperti ribuan orang berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Tapi ada nada marah dan benci dalam setiap kata yang mereka ucapkan. "Lo dengar itu?" tanya Rina. Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi kita nggak boleh takut. Fokus aja sama tujuan kita." Ari tidak bicara sama sekali. Matanya tertuju lurus ke depan. Aku bisa melihat bahwa dia sedang mencoba menyingkirkan rasa bersalah dan ketakutannya. Fokus pada apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Setelah beberapa menit berjalan dalam diam, kami akhirnya sampai di area yang kami tinggalkan tadi. Celah itu masih ada, meskipun cahaya hijau yang memancar dari dalamnya kini terlihat lebih redup. Namun, suasana di sekitar celah itu terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Pepohonan di sekitar kami tampak lebih tua dan rapuh, dengan cabang-cabang yang melilit seperti tangan-tangan raksasa yang siap menangkap siapa saja yang lewat. "Kita udah sampai," kataku pelan. Suaraku hampir hilang karena gemetar. Rina langsung meraih lenganku. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. "Gue nggak yakin kita bisa nutup ini, Son." Aku menatapnya, mencoba memberikan keberanian meskipun aku sendiri juga merasa takut. "Kita nggak punya pilihan lain, Rin. Kita harus coba." Ari maju selangkah ke depan, matanya terpaku pada celah itu. Gue yang harus mulai. Gue yang bikin masalah ini, jadi gue yang harus nyerahin mantra pertama. Aku ingin melarangnya, tapi aku tahu bahwa ini adalah caranya untuk menebus kesalahan. "Oke," kataku pelan. "Tapi kita bakal ada di belakang lo, siap bantu kapan aja." Ari mengangguk pelan, lalu mulai membacakan mantra yang diberikan oleh Mbah Sastro. Suaranya terdengar bergetar pada awalnya, tapi semakin lama semakin mantap. Saat ia membaca mantra itu, celah itu mulai bercahaya lagi, kali ini dengan cahaya yang lebih terang. Angin dingin bertiup kencang dari dalam celah itu, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa aku deskripsikan. Tiba-tiba, ada suara gemuruh keras dari arah celah itu. Cahaya hijau yang memancar dari celah itu meledak menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan, membuat kami semua menutup mata. Ketika aku membuka mata lagi, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari dalam celah itu, bentuk-bentuk aneh yang tidak seperti manusia. Mereka bergerak lambat, tetapi ada sesuatu dalam gerakan mereka yang membuatku merinding. Mata mereka berkilat-kilat seperti bara api, dan suara-suara mereka terdengar seperti jeritan yang menusuk telinga. "Ari, berhenti!" teriak Rina. Suaranya penuh ketakutan. Tapi Ari tidak mendengarkannya. Ia terus membacakan mantra. Suaranya semakin keras. Matanya tertutup rapat, dan ekspresinya tampak seperti seseorang yang sedang dalam trans atau hipnotis. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam itu mulai mendekati kami. Salah satu dari mereka meluncur ke arah Ari, mencoba menyerangnya. Aku segera maju ke depan, mencoba melindungi Ari dengan tubuhku. "Jangan dekat," teriakku, suaraku penuh ketakutan. Namun, bayangan itu tidak peduli. Ia terus mendekat, hingga akhirnya menyentuh tubuh Ari. Untuk sesaat, tubuh Ari terangkat ke udara, seperti sedang ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak keras, suaranya penuh rasa sakit. "Sony, bantu aku!" teriak Rina, mencoba menarik Ari menjauh dari bayangan itu. Aku segera menarik tubuh Ari dengan sekuat tenaga, tapi tarikan dari bayangan itu begitu kuat. Untuk sesaat, aku merasa seperti sedang melawan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Akhirnya, dengan upaya bersama, Rina dan aku berhasil menarik Ari menjauh dari bayangan itu. Saat kami mundur beberapa langkah, celah itu mulai menutup perlahan.
Cahaya hijau memudar hingga hilang sepenuhnya. Kabut di sekitar kami juga mulai menghilang, meninggalkan suasana yang sunyi namun tegang. Kami bertiga terdiam, napas kami terengah-engah. Ari duduk di tanah. Wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Rina menangis, tubuhnya gemetar karena syok. Aku sendiri merasa seperti baru saja lolos dari maut. Kita harus balik sekarang, teriakku, suaraku penuh ketakutan. Namun, sebelum kami sempat melangkah, tiba-tiba ada kilatan cahaya terang di sekitar kami. Semua menjadi gelap, dan aku merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Ketika aku membuka mata, yang pertama kali kurasakan adalah dingin. Dingin yang menusuk tulang hingga membuatku gemetar tanpa bisa mengendalikannya. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa begitu lemah, seolah-olah semua tenaga telah tersedot, habis. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi berada di tempat yang sama. Sekelilingku bukan lagi hutan rimbun Gunung Kawi yang akrab, melainkan sebuah pemandangan yang sangat asing dan menakutkan. Aku berdiri di tengah dataran luas yang dipenuhi pepohonan mati. Daun-daunnya kering dan rapuh, seperti abu yang siap berjatuhan saat tersentuh angin. Langit di atas kami kelabu, tanpa jejak matahari atau awan putih yang biasa kulihat. Udara di sini terasa tebal dan berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuhku dari segala arah. Semua ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, bahkan tidak ada suara langkah kaki ketika aku mencoba bergerak. Sonny. Suara itu memanggil namaku pelan, nyaris seperti bisikan. Aku berbalik cepat, mencari dari mana asalnya. Di sana, beberapa meter dariku, aku melihat Rina duduk di tanah dengan wajah pucat pasi. Matanya kosong, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. "Rina!" Aku berlari ke arahnya, meskipun setiap langkah terasa seperti berjalan di lumpur tebal. "Kamu baik-baik aja?" Rina hanya mengangguk pelan, tapi tangannya gemetar saat ia mencoba berdiri. Gue nggak tahu kita di mana, Son," katanya, dengan suara serak. Ini bukan dunia kita." Aku menoleh ke sekeliling, mencari Ari, tapi dia tidak ada di dekat kami. Ari di mana?" Tanyaku panik. "Ari, dia hilang," balas Rina. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang berusaha menerima kenyataan pahit. Pas kilatan cahaya itu, dia nggak ada lagi. Perasaanku langsung jatuh ke jurang dalam. Kami kehilangan Ari. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah dia masih hidup? Atau apakah makhluk-makhluk gaib itu sudah membawanya pergi? Sebelum aku sempat memikirkan lebih jauh, tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakang kami. Aku langsung berbalik, siap untuk menghadapi apapun yang akan muncul. Namun, yang kulihat bukanlah makhluk gaib atau bayangan hitam. Sebaliknya, seorang pria tua dengan jubah putih panjang berdiri di sana, matanya tajam seperti elang. Wajahnya mirip dengan Mbah Sastro, tapi ada sesuatu dalam auranya yang membuatnya tampak lebih kuat, lebih mistis. "Selamat datang di dunia lain," katanya dengan suara rendah namun kuat. "Ini adalah tempat di mana makhluk-makhluk gaib tinggal, tempat di mana waktu tidak berjalan seperti di duniamu." "Dunia lain?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih lemah daripada yang kuinginkan. "Bagaimana cara kita pulang?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Untuk kembali ke duniamu, kalian harus melewati ujian spiritual. Hanya mereka yang memiliki hati bersih dan niat tulus yang bisa lolos." "Ujian apa?" tanya Rina. Suaranya penuh ketegangan. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba muncul 3 pintu besar di hadapan kami. Pintu-pintu itu tampak aneh, terbuat dari kayu tua yang tertutup lumut tebal, dengan ukiran simbol-simbol aneh yang tidak bisa aku pahami. Setiap pintu memiliki warna yang berbeda. Satu berwarna merah, satu berwarna biru,
dan satu lagi berwarna hitam pekat. Setiap pintu akan membawa kalian ke pengalaman yang berbeda, kata pria tua itu. Kalian harus memilih salah satu pintu, dan apa yang terjadi di dalamnya bergantung pada pilihan kalian. Jika kalian berhasil melewati ujian, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke duniamu. Tapi jika gagal, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu apa yang dimaksud. Jika kami gagal, kami mungkin tidak akan pernah bisa pulang. Kita harus masuk bareng-bareng, kataku cepat-cepat. Kita nggak bisa pisah. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak, setiap orang harus memilih pintunya sendiri. Ini adalah ujian individual, bukan ujian kelompok. Aku merasa seperti ditepuk keras di dada. Bagaimana bisa kami melalui ini sendirian? Tapi aku juga tahu bahwa kami tidak punya pilihan lain. Jika ingin pulang, kami harus menghadapi ujian ini. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuharapkan. Aku duluan. Aku melangkah mendekati pintu-pintu itu, mencoba memutuskan mana yang harus kupilih. Pintu merah terlihat agresif, seperti api yang menyala-nyala. Pintu biru terlihat lebih tenang, dengan semacam aurora samar di permukaannya. Sedangkan pintu hitam, pintu itu terlihat seperti kekosongan total. Seperti lubang tanpa dasar yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Akhirnya, aku memilih pintu biru. Ada sesuatu dalam warnanya yang memberikan rasa damai. Meskipun aku tahu bahwa di balik pintu itu pasti ada tantangan yang tidak bisa aku bayangkan. Semoga beruntung, kata Rina. Suaranya penuh ketakutan. Aku mengangguk pelan, lalu membuka pintu itu. Saat aku melangkah masuk, semuanya menjadi gelap. Di dalam pintu biru aku berdiri di tepi sebuah sungai, yang airnya jernih seperti kristal. Di seberang sungai, aku melihat bayangan-bayangan orang-orang yang tampaknya familiar. Mereka adalah orang-orang yang pernah ada dalam hidupku, keluarga, teman, bahkan mantan pacar. Mereka semua tersenyum padaku, seolah-olah mengundangku untuk menyeberangi sungai itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun mereka tersenyum, ada rasa dingin yang menyelimuti senyuman itu. Seolah-olah mereka bukan benar-benar manusia, melainkan ilusi atau proyeksi dari ingatanku. Menyeberanglah, kata sebuah suara di dalam kepala. Bergabunglah dengan mereka. Aku hampir melangkah maju. Tapi kemudian aku sadar bahwa ini adalah bagian dari ujian. Jika aku menyeberangi sungai itu, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke duniamu. Ini adalah godaan. Ujian untuk melihat apakah aku bisa melawan keinginan palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tidak, gumamku pelan. Ini bukan realitas. Ini cuma ilusi. Bayangan-bayangan itu mulai memudar, dan sungai itu lenyap tanpa jejak. Aku merasa seperti sedang diangkat ke udara, tubuhku melayang tanpa gravitasi. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di luar pintu biru, kembali di dataran mati bersama Rina. Gue udah selesai, kataku pelan. Giliran kamu. Rina mengangguk, lalu memilih pintu merah. Dia melangkah masuk, dan pintu itu menutup di belakangnya. Aku menunggu dengan cemas, berharap dia bisa melewati ujiannya. Beberapa menit kemudian, pintu merah terbuka lagi, dan Rina keluar dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya penuh ketegangan, tapi dia berhasil. Sekarang tinggal Ari, kataku pelan. Tapi pria tua itu menggeleng. Ari tidak di sini, katanya. Dia memilih jalannya sendiri. Aku merasa tenggelam dalam keputusasaan. Apakah Ari sudah hilang selamanya? Atau apakah dia masih hidup di suatu tempat di dunia ini? Kalian harus pulang sekarang, kata pria tua itu. Portal kalian akan segera ditutup. Tanpa banyak bicara lagi, kami berdua melangkah menuju portal yang mulai muncul di kejauhan. Saat kami melangkah masuk, aku merasakan tarikan kuat, seperti sedang ditarik kembali ke dunia nyata. Aku merasakan tubuhku seperti terhempas ke dalam pusaran angin yang kencang, ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju suatu tempat yang tidak bisa aku kendalikan. Semua terasa begitu cepat, suaranya seperti raungan badai, dan cahaya di sekitarku berkedip-kedip antara gelap dan terang. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, tapi semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung.
Rina ada di sampingku, wajahnya pucat, dan matanya tertutup rapat, seolah-olah dia sedang berusaha bertahan dari rasa takut yang menghantui. Tiba-tiba, tarikan itu berhenti. Tubuhku mendarat dengan keras di atas tanah yang dingin dan basah. Aku membuka mata perlahan, masih merasa linglung. Kami berada di sebuah area yang sangat familiar. Area dekat pos pertama pendakian Gunung Kawi. Pepohonan di sekitar kami tampak normal kembali, dengan kabut tipis yang menyelimuti jalur pendakian seperti biasa. Suara alam mulai terdengar lagi. Burung-burung berkicau di kejauhan. Angin berdesir lembut melewati dedaunan, dan aliran air kecil di dekat pos pertama mengalun pelan. Kita balik? Tanya Rina dengan suara gemetar. Tubuhnya masih terbaring di tanah. Aku mengangguk pelan, meskipun aku sendiri belum sepenuhnya yakin apakah ini benar-benar nyata atau hanya ilusi lainnya. Kayaknya iya, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan. Kita udah balik ke dunia nyata. Rina duduk perlahan, matanya memandang sekeliling dengan penuh ketakutan. Tapi Ari nggak ada sama kita. Dia di mana? Aku menelan ludah. Hatiku terasa begitu berat. Aku nggak tahu, Rin. Pria tua itu bilang kalau Ari udah memilih jalannya sendiri. Mungkin dia nggak bisa ikut pulang. Rina menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Gue nggak bisa nerima ini, Son. Gue nggak bisa ngebayangin gimana hidup lo tanpa Ari. Aku diam saja, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, aku juga merasakan hal yang sama. Ari adalah teman baikku, teman yang selalu ada di sisiku. Bahkan, ketika aku merasa tidak siap menghadapi tantangan hidup. Tapi kali ini, dia telah memilih jalan yang tidak bisa kami ikuti. Apakah dia benar-benar hilang untuk selamanya? Atau apakah dia masih hidup di suatu tempat di dunia lain? Setelah beberapa saat terdiam, aku mencoba bangkit dan membantu Rina berdiri. Kita harus turun dari gunung sekarang, kataku pelan. Udah malam, dan kita nggak boleh ada di sini lebih lama lagi. Rina mengangguk pelan, meskipun matanya masih penuh ketakutan. Kami mulai melangkah meninggalkan pos pertama, berjalan kembali menuju desa di kaki Gunung Kawi. Jalur pendakian terasa begitu sunyi, hanya suara langkah kaki kami yang memecah keheningan. Setiap kali aku mendengar suara daun bergoyang atau angin berdesir, aku langsung merinding, takut bahwa sesuatu akan muncul dari balik pepohonan. Saat kami sampai di desa, suasana sudah sangat berbeda dibandingkan ketika kami berangkat kemarin, pagi. Warga desa tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Tapi ada sesuatu dalam pandangan mereka yang membuatku merasa tidak nyaman. Beberapa orang menatap kami dengan ekspresi curiga, seolah-olah mereka tahu bahwa kami baru saja mengalami sesuatu yang tidak wajar. Mbah Sastro ada di sana, duduk di depan rumahnya dengan tongkat kayu di tangannya. Ketika ia melihat kami, matanya langsung tertuju pada wajah kami, seolah-olah ia bisa membaca apa yang baru saja kami alami. Kalian berhasil kembali, katanya pelan. Tapi pintu gaib itu sudah ditutup selamanya. Bagaimana dengan Ari? Tanyaku. Cepat-cepat, suaraku terdengar lebih putus asa daripada yang kuinginkan. Mbah Sastro menggeleng pelan. Dia memilih jalannya sendiri. Dunia lain itu bukan tempat untuk manusia. Jika seseorang memilih untuk tinggal di sana, dia tidak akan bisa kembali. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Meskipun aku sudah mencoba menerima kenyataan bahwa Ari mungkin tidak akan pernah kembali, tetap saja rasanya begitu sulit untuk benar-benar menerimanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Rina. Suaranya penuh kebingungan. Mbah Sastro tersenyum tipis. Kalian harus melanjutkan hidup kalian. Apa yang terjadi di gunung ini adalah bagian dari takdir. Kalian tidak bisa mengubahnya, tapi kalian bisa belajar darinya. Aku mengangguk pelan. Meskipun dalam hati aku masih merasa kosong. Setelah berpamitan dengan Mbah Sastro, kami melanjutkan perjalanan kembali ke terminal bus. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berhenti memikirkan Ari. Bagaimana bisa dia memilih untuk tinggal di dunia lain? Apakah dia benar-benar menemukan
Sesuatu yang begitu besar di sana sehingga dia rela meninggalkan dunia nyata? Di terminal bus ketika kami sampai di terminal bus, hari sudah sangat malam. Lampu-lampu di terminal itu tampak redup dan hanya ada beberapa orang yang menunggu bus. Di sana, Rina duduk di bangku tunggu, matanya terlihat kosong. Aku duduk di sampingnya, mencoba memberikan dukungan meskipun aku sendiri juga merasa tidak kuat. "Lo nggak bakal lupa sama ini, kan?" tanya Rina tiba-tiba. Suaranya terdengar seperti bisikan. Aku menggeleng pelan. "Nggak mungkin gue lupa. Ini pengalaman yang nggak bakal gue lupain seumur hidup." Rina tersenyum tipis. "Gue juga. Tapi gue harap kita bisa belajar sesuatu dari ini." Aku mengangguk pelan. "Ya, gue belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa kita kontrol. Ada batasan-batasan yang nggak boleh kita langgar." Bus akhirnya tiba setelah menunggu cukup lama. Kami naik ke dalam bus, duduk di barisan tengah. Selama perjalanan, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di Gunung Kawi. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Tapi aku tahu bahwa itu nyata. Pengalaman itu mengubahku, membuatku lebih bijaksana, lebih menghormati tradisi, dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Beberapa hari kemudian hari-hari berlalu, dan aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitarku. Suara angin, gerakan daun, bahkan bayangan yang bergerak di sudut mataku. Kadang-kadang, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengamati aku dari kejauhan. Meskipun aku tahu itu hanya imajinasiku. Suatu hari, aku sedang berjalan-jalan di taman dekat rumahku. Matahari bersinar cerah dan angin bertiup lembut, membawa aroma bunga-bunga yang sedang mekar. Aku duduk di bangku taman, mencoba menikmati ketenangan sore itu. Tapi tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah suara samar-samar terdengar di telingaku, seperti bisikan dari kejauhan. "Son." Aku berbalik cepat, mencoba mencari dari mana asal suara itu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya aku dan beberapa orang yang sedang berjalan di taman. "Ari," gumamku pelan, suaraku hampir tidak terdengar, tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti Ari sedang mencoba memberitahuku sesuatu. Mungkin dia baik-baik saja di dunia lain itu. Mungkin dia menemukan kedamaian yang tidak bisa didapatkannya di dunia nyata. Aku tersenyum tipis, mencoba menerima kenyataan bahwa Ari mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi aku juga tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Sebuah pengingat bahwa ada batasan-batasan yang harus kita hormati, dan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya.